Sehingga sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah engkau masuk surga juga karena rahmat Allah?" Kata Nabi, "Betul. Karena nanti di akhirat, kalau seandainya amal kita ini ditimbang dengan dosa, maka taruhlah amal kita lebih banyak daripada dosanya. Tetapi ada satu timbangan lagi, yakni nikmat Allah. Umat Nabi Musa alaihissalam beribadah kurang lebih 350 tahun. Kemudian diceritakan dalam hadis yang panjang, Nabi katakan umat Nabi Musa ini ketika di padang mahsyar, dia diponis oleh Allah untuk memasuki surga. Kenapa? Karena amalnya begitu banyak, sementara dosanya sedikit. Tetapi sebelum dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah tanya, "Ya fulan, apakah engkau masuk surga karena rahmatku atau karena ibadahmu?" Maka kata umat Nabi Musa alaihissalam, "Tentu karena ibadah saya." Maka Allah panggil malaikat, coba ditimbang nikmat membuka mata dengan nikmat ibadah 350 tahun. Ternyata begitu ditimbang, satu nikmat membuka mata dan menutupkan mata itu lebih berat timbangan ketimbang ibadah 350 tahun, Pak. Habis. Pantas kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, kalaulah seandainya manusia ini umurnya dipanjangkan 1000 tahun. 1000 tahun kata Imam Syafi'i, sholat, baca Quran, zikir, puasa, doa, enggak berangkat dari sajadahnya. 1000 tahun kata Imam Syafi'i, itu kalau seandainya ditimbang amal ibadah 1000 tahun dengan nikmat satu butir mata, apabila ditimbang satu butir mata ini, itu lebih berat timbangan satu butir mata ketimbang ibadah 1000 tahun. Jadi apa yang mesti kita banggakan? Maka manusia ini untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, rahmat ini didapatkan di dalam majelis ilmu agama, terutama di masjid. Kalau kita masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Bukakanlah pintu rahmat-Mu. Yang kedua, dalam majelis ilmu agama, kita akan dapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Nabi, Allah turunkan sakinah. Yang keempat, peserta yang duduk ini dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan majelis para malaikat. Jadi kita ini yang hadirin Pak dibanggakan. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mau menciptakan manusia ini, malaikat protes. Kata malaikat, qalu atajalu biha may yufsidu biha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, buat apa ya Allah Engkau menciptakan manusia, nanti manusia ini akan menumpahkan pertumpahan darah, saling bunuh-membunuh, sementara kami ini senantiasa bertasbih kepadamu. Maka pada saat ini hadirin kita yang kumpul di sini, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada malaikat, lihatlah hamba-hambaku. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Peserta majelis ini kata Nabi, yang hadir namanya dan nama kedua orang tuanya dibanggakan oleh Allah di depan majelis para malaikat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita tidak tahu nilai daripada Al-Qur'an. Tapi nanti Pak, ketika kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam satu hadis, man qara'al Qur'an fastashhara fahalla halalahu
wa haramahu adkhulal jannah wasyafa'ah fi asratin min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahum nar. Kata Nabi, siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia berusaha menghafal Al-Quran, hadis Tabrani, orang yang berusaha menghafal Al-Quran walaupun dia tidak ada kemampuan untuk menghafal Al-Quran, nanti di akhirat yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah usahanya. Siapa yang berusaha menghafal Al-Quran walaupun dia tidak hafal Al-Quran, nanti kata Nabi di akhirat dibangkitkan bersama orang yang hafal Quran. Kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, fulan bin fulan, disebutkan pak dusunnya, kampungnya, negaranya, fulan bin fulan, Ujung Batu, Provinsi Riau, Indonesia. Bangun, kata Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan oleh Allah untuk bangun. Untuk apa, Pak? Nanti di padang mahsyar untuk membacakan Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Quran. Maka orang ini mengatakan, ya Allah, saya kan tidak hafal. Dulu waktu di dunia saya bodoh. Kalau saya menghafal Quran hari ini misalnya dapat 5 ayat, besok saya menghafal 5 ayat. 5 ayat yang saya hafal kemarin hilang. Hari ini saya dapatkan lagi 5 ayat, 10 ayat yang kemarin Pak lupa. Saya tidak hafal, ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala umumkan di padang mahsyar, yang dilihat oleh Allah bukan hasil tapi usaha. Bukan hasil tapi usaha. Siapa yang memberikan waktu kepada Al-Quran setiap hari minimal 1 jam atau setengah jam atau 2 jam, dia hafalkan ulang-ulang, dapat 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, besok ulang